Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mari sebelum kelas kita mulai, pelajaran sebelum Bapak mulai, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Saya minta yang mimpin doa Salma. Silakan. Kita mulai, mari kita doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum ini yang nggak masuk siapa aja ya? Mitra Pak. Kemana itu ya? Cari gigi. Di gigi. Iya. Terus yang ceweknya? Kak. Ika mana? Kak. Umroh. Cowok ya. Oke, yang Bapak di sini akan menjelaskan tentang meneladani sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama itu sifat sebelumnya kalian tahu nggak sih sifat-sifat Rasulullah itu ada apa aja? Sidik. Satu, dua, Tablik. Ya. Kotona. Kona, Dapat. dapat doang. Ya, benar. Selanjutnya ada meneladani Nabi Muhammad SAW adalah salah satu cara untuk berakhlak kepadanya. Semua ini merupakan konsekuensi logis dari iman akan adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tuh sebagai manusia dan umatnya, atau sebagai umatnya gitu, kita akan wajib mematuhi atau mengikuti akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad. Selanjutnya itu ada akhlak kepada Nabi Muhammad, merupakan konsekuensi logis dari akhlak kepada Allah. Rasulullah dan juga para rasul yang lain merupakan utusan Allah yang menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu-wahyunya kepada manusia melalui para rasulnya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu akhlaknya begitu indah. Di Nabi sebagai Nabi dan Rasul itu memiliki keistimewaan akhlak yang indah dibandingkan dengan nabi-nabi yang sebelumnya atau nabi-nabi yang lain. Beriman akan adanya Nabi Muhammad, yaitu beriman kepada Rasulullah adalah meyakinkan dan mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah memilih di antara manusia untuk dijadikan Rasulnya untuk menyampaikan wahyu-wahyunya pada umat Islam. Beriman kepada Rasulullah juga berarti mempercayai dan meyakini sepenuhnya akan segala yang diceritakan Allah tentang semua Nabi dan Rasul yang diutusnya kepada Nabi Muhammad. Jadi itu di dalam Quran surat An-Nisa ayat 134. Tolong Detra bacain. Itu surat An-Nisa ayat 136. Cari dong. Bapak, saya Ya. kalau mandi dulu. Iya boleh silakan. Ya, Bapak akan suruh si Detra membacakan surat An-Nisa ayat 136. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi nazzala ala rasulihi wa kitabil aziz anzala min qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi
Dahuluin. ورسوله واليوم الآخر وقد ضل ضلالا بعيدا. Yang artinya yaitu wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan di hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran surah An-Nisa ayat 136. Selanjutnya menurut ayat Al-Quran di atas, yaitu surat An-Nisa ayat 136, orang-orang yang beriman harus mengimani Rasul-Rasul Allah sebagaimana mengimani Allah, malaikat, kitab, dan hari akhir. Jadi itu mengimani Rasul-Rasul Allah juga harus secara keseluruhan, tidak boleh membeda-bedakan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi itu orang-orang Yahudi sama Nasrani itu tidak mengimani Rasulnya, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Kita sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW harus wajib meyakini dan mengimani Nabi kita Muhammad SAW. Jangan seperti kaum Yahudi dan kaum Nasrani, yaitu umat Nabi Isa alaihi salam. Oke, selanjutnya ada yaitu penerapan akhlak terpuji Nabi Muhammad SAW yang kita harus jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, adil dan bijaksana dalam menghadapi dan memutuskan sesuatu. Yang kedua, berani dalam segala hal yang positif. Yang ketiga, ikhlas dalam melaksanakan setiap amal perbuatan semata-mata karena Allah, karena suatu dosa. Yang keempat, bermusyawarah dalam mengambil sebuah keputusan. Yang kelima, sabar dalam menghadapi setiap cobaan atau melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, menyadari kesalahan dan keseluruhan untuk bertaubat, meminta ampun kepada Allah apabila berbuat dosa. Yang ketujuh, bertawakal setelah segala usaha dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedelapan, mengutamakan perdamaian daripada permusuhan yang dapat memecah belah. Yang kesembilan, menjauhi sifat-sifat yang dapat membuat hati menjadi kotor. Dan yang terakhir, yang ke-10, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan atau musibah yang dijatuhkan kepada kita. Oke, sekian dari Bapak. Sebelum Bapak tutup, Bapak ingin kalian mengerjakan soal-soal yang ada di atas. Baik, anak-anak, sebelum Bapak tutup, Bapak akan mengasih soal untuk kalian. Inilah soalnya. Bapak kasih waktu kepada kalian 5 menit saja. Oke. Soal yang pertama ada, apakah pengertian dari akhlak secara bahasa? Siapa yang dapat nomor 1? Saya Pak, saya. Oh, saya Salma, jawab. Akhlak menurut bahasa adalah sifat, tabiat, budi pekerti atau perangai seseorang yang melekat pada diri sendiri. Itu jawabannya. Ya, benar. Terus yang kedua, apakah pengertian dari akhlak secara istilah? Siapa yang mau jawab? Saya Pak. Oh ya, Fatimah. Secara istilah, akhlak artinya sifat seseorang yang melekat dalam dirinya. Ya, oke. Yang terakhir. Ayo. Oke, yang ketiga, bagaimanakah kaitan iman dengan akhlak seseorang? Siapa yang mau jawab? Aku jadi kita Ayo. seseorang tidak memiliki iman. Oke.
Anak-anak, siapa yang mau jawab nomor 3? Saya Pak, gimana sih kaitan iman dengan akhlak seseorang? Ya, Bila benar. seseorang tanpa iman tuh tidak akan muncul akhlak yang baik. Jadi ya. Oke, tadi semua soal-soalnya sudah terjawab ya dengan kalian. Nah, Bapak minta bacain dari kesimpulan materi yang Bapak telah sampaikan. Ayo lah, balik-balik ya. Oke, tadi soal-soalnya yang Bapak kasih kepada kalian sudah terjawab. Nah, jadi siapa yang tahu kesimpulan dari materi atau pelajaran yang telah Bapak sampaikan tadi? Ya, Tetra mau ini nggak? Siapa yang ingin membaca kesimpulan yang telah materi Bapak yang Oke, siapa yang ingin membaca atau menjelaskan kesimpulan materi pelajaran yang telah Bapak sampaikan tadi? Oke Bapak, Ya, boleh, Ritra. akhlak merupakan salah satu unsur dalam ajaran Islam meskipun mempunyai wangi pekerjaan sendiri. Namun akhlak tidak dapat dipisahkan dengan unsur ajaran Islam yang lainnya, yakni akidah dan syariat. Mata kuliah akhlak ini sering disebut dengan urusan, yakni ilmu yang membicarakan masalah perangai, tata krama atau budi pekerti, tabiat dan adat kebiasaan manusia di dalam bersikap dan berperilaku yang berlandaskan pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dalam Islam mempunyai dimensi yang luas dan lengkap komprehensif, mengarahkan manusia dalam berinteraksi baik antara manusia dengan semuanya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan makhluk-makhluk lainnya. Ya. Oke, terima kasih kepada Tetra telah membacakan kesimpulan. Oke, baik anak-anak. Saya cukup kelas pada siang menjelang sore hari ini. Minggu depan Bapak akan menyampaikan materi tentang cara berzakat pada bulan Ramadan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Semuanya? Tidak, Ada? Pak. Oke. Cukup. Sekian dari Bapak yang telah Bapak sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.